Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang tema video pembelajaran bagian pertama. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Ini menurut Scrum. Jadi sebuah media pembelajaran itu bisa berbentuk semua hal apapun yang mana itu bisa membantu siswa di dalam memahami topik atau hal tertentu secara lebih baik. Itu bisa dianggap sebagai media pembelajaran. Menurut Azhar Arsyad, jenis media pembelajaran dibagi menjadi dua, ada media tradisional, ada juga yang kedua adalah media teknologi mutakhir. Media tradisional diantaranya printed berupa buku, kemudian textbook dan sebagainya. Ada juga visual projector, non visual projector, kemudian audio, suara, kemudian audio visual, visual atau video pembelajaran, kemudian card game, dan reality model. Sementara untuk media teknologi mutakhir diantaranya adalah media berbasis telekomunikasi seperti telekonferensi, kemudian kuliah jarak jauh yang sekarang kita laksanakan. Media teknologi mutakhir yang kedua adalah media berbasis mikroprosesor seperti computer assisted instruction atau instruksi yang dibimbing oleh komputer. Bisa juga computer based test atau CBT, atau bisa juga kita gunakan animasi yang memanfaatkan teknologi interaktif ya, mengajak pengguna atau siswa untuk ikut berinteraksi dengan medianya. Contohnya juga permainan komputer atau game pembelajaran, sistem tutor intelijen, kemudian hypermedia dan lain sebagainya. Video pembelajaran. Nah, dari beberapa media pembelajaran tadi secara spesifik kita akan bahas tentang video pembelajaran. Video pembelajaran adalah gambar statis yang disajikan secara berurutan sehingga memiliki efek gerak. Semakin rapat atau semakin banyak jumlah gambar yang disajikan dalam satu satuan waktu, maka semakin baik kualitas visualnya. Biasanya satuannya adalah FPS atau frame per second. Nah, sekarang sudah banyak sekali cara yang bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah video ya. Kita tidak harus membutuhkan budget yang tinggi untuk membuat sebuah video. Menggunakan handphone saja kita sudah bisa membuat sebuah produk video yang bagus. Fungsi video dalam pembelajaran yang pertama mendukung pembelajaran dan mengembangkan keterampilan. Yang kedua, menyajikan pengalaman dan memperbaiki motivasi dan perasaan. Yang pertama adalah mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Jadi dengan memanfaatkan video pembelajaran kita bisa membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya. Salah satu contohnya dengan membuat sebuah animasi diagram untuk mengeksplorasi proses. Jika kita bisa menjelaskan sebuah diagram itu menjadi dalam bentuk yang lebih interaktif, lebih bagus dan lebih mudah dipahami dalam bentuk video daripada hanya gambar biasa. Kemudian kita juga bisa menjelaskan pemodelan suatu proses. Kita juga bisa membuat metafora atau analogi visual yang mana itu tidak mungkin dilakukan kalau atau bisa jadi budgetnya lebih mahal gitu ya kalau kita menggunakan alat yang asli. Kemudian penjajaran situasi yang kontras. Di sini kita bisa menjelaskan di dalam video itu suatu keadaan sebelumnya dan sesudahnya, dan kita bisa lebih gampang menjelaskan situasi itu di dalam video. Kita juga, yang terakhir kita bisa mendemonstrasikan keterampilan atau praktikum menggunakan video pembelajaran. Yang kedua, dengan video pembelajaran kita bisa membantu siswa memiliki pengalaman baru dengan menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin atau sulit untuk diakses secara langsung. Misalkan mengamati perkembangan kupu-kupu, misalkan mulai dari kepompong hingga keluar, kita tidak mungkin mengamati menunggu beberapa hari gitu ya.
Tapi kalau kita bisa manfaatkan video, kita bisa rekam sebuah kepompong sampai dia keluar, kemudian kita lakukan fast forward, misalkan dipercepat, kita bisa mengamati secara langsung namun dengan secara lebih interaktif atau lebih menarik begitu. Atau juga kita bisa menjelaskan sebuah jajaran tata surya misalkan ya, atau kita juga bisa menjelaskan tempat-tempat yang jauh di luar negeri yang tidak mungkin kalau kita mau jalan-jalan ke sana atau biayanya mahal. Nah, kita bisa menyajikan pengalaman yang sama walaupun tidak harus datang ke sana dengan memanfaatkan video pembelajaran. Yang ketiga, sudut pandang. Misalkan kita bisa juga menjelaskan sebuah bentuk geospasial, misalkan dari sudut pandang yang tinggi dari udara yang tidak mungkin kita lakukan juga, tapi kita bisa gunakan drone misalkan untuk menjelaskan sebuah konsep geografis secara lebih bagus dan menarik dari sudut pandang yang berbeda dari biasanya dengan memanfaatkan video pembelajaran. Oke, model video pembelajaran yang pertama ada perekaman lapangan. Perekaman lapangan ini dilakukan dalam bentuk kita merekam secara langsung. Yang sebelumnya kita harus merencanakan dulu pembuatan video atau filmnya gitu ya, dimana di sana nanti juga ada aktor, kemudian ada script editornya, kemudian ada kameramennya dan sebagainya yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Yang kedua, model video pembelajaran juga bisa kita buat dengan capture screen video seperti yang sekarang saya lakukan. Dan yang ketiga, kita juga bisa membuat video pembelajaran itu dalam bentuk animasi, yang mana animasi ini dibagi menjadi 3 ya. Pertama, stop motion. Stop motion itu adalah pengambilan gambar secara langsung, namun itu berupa potongan gambar atau potongan adegan. Salah satu contoh dari stop motion yang berhasil adalah film Shaun the Sheep. Film Shaun the Sheep itu dia bukan animasi secara gambar, tapi dia adalah sebuah clay atau malam. Kemudian setiap adegannya itu kemudian difoto per frame. Itu buatnya susah dan butuh ketelitian dan kesabaran, tapi hasilnya juga bagus. Yang kedua adalah animasi 2 dimensi. Salah satu pembuatannya kita bisa gunakan flash ya, yang mana animasi 2 dimensi ini keuntungannya kita juga bisa membuat media pembelajaran secara interaktif menggunakan animasi 2 dimensi ini. Dan yang ketiga, animasi 3 dimensi. Berbeda dengan 2 dimensi, animasi 3 dimensi dibuat salah satu contohnya menggunakan Maya atau 3D Max. Aspek penting dalam video pembelajaran, ini hal yang penting yang harus Anda perhatikan dalam membuat sebuah video pembelajaran. Yang pertama adalah penyajian materi yang benar, karena ini konten harus sesuai dan tepat di dalam penyampaiannya. Kemudian produksi video yang dibuat harus berkualitas baik ya, jangan sampai kualitasnya gambarnya kurang jelas, itu tidak menarik nanti. Dan yang terakhir, durasi video jangan terlalu panjang, karena durasi video itu ternyata mempengaruhi tingkat ketertarikan penonton. Aspek lain dalam video pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah konten, kemudian bentuk media videonya, kemudian penggunaan warna yang bagus, pencahayaan, kemudian musik latar jika perlu, ilustrasi, presenternya, penggunaan bahasa yang tepat, dan sebaiknya juga ditambahkan penugasan melalui video. Ini penting agar sebagai follow up bagi siswa untuk memahami pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Tambahan lagi menurut Kim juga bahwa ternyata jenis produksi rekaman lapangan, kemudian studio, slide, dan papan tulis itu sangat efektif digunakan untuk menarik perhatian penonton, karena penonton dapat melihat langsung pengajar di videonya. Nah, itu tadi adalah pengantar dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kita sambung pada video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.